Halo, halo, hai sahabat katekese santai. Selamat datang di katekese santai. Tempat dimana kita nggak cuma ngomongin iman, tapi berani jujur sama hidup kita sendiri. Di sini kita nggak cari yang enak didengar, tapi yang benar. Nggak cuma belajar tentang Tuhan, tapi belajar berjalan bareng Tuhan. Jadi, siapkan hati. Karena kadang yang akan kita bahas bisa menampar, tapi justru disitulah Tuhan mulai mengubah hidup kita. Yuk, kita mulai. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Pernah nggak kamu kepikiran satu hal yang cukup menampar? Kenapa kita dibaptis kalau ternyata kita sendiri sering hidup seolah-olah belum mengenal Tuhan? Kenapa kita sudah resmi jadi Katolik, tapi masih gampang jatuh, masih jauh dari Tuhan, bahkan kadang nggak peduli sama iman kita sendiri? Jangan-jangan selama ini kita cuma menjalani baptisan sebagai formalitas, bukan sebagai awal hidup yang baru. Dan kalau itu benar, berarti ada sesuatu yang serius yang kita belum pahami. Hari ini, kita nggak cuma mau bahas sejarah baptisan, kita mau masuk lebih dalam. Karena bisa jadi ini bukan cuma soal masa lalu gereja, tapi soal hidupmu hari ini. Coba kita mundur jauh, bahkan sebelum Yesus lahir. Bayangkan kamu hidup di tengah bangsa Yahudi ribuan tahun yang lalu. Di sana, air bukan sekedar untuk mandi. Air adalah simbol penyucian, simbol pertobatan. Orang-orang Yahudi punya kebiasaan mencuci diri, memercikan air, bahkan mencelupkan tubuh ke dalam air sebagai tanda bahwa mereka ingin kembali bersih di hadapan Allah. Mereka sadar satu hal, manusia itu kotor, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara rohani. Dan mereka butuh disucikan. Artinya, konsep baptisan itu bukan muncul tiba-tiba. Tuhan sudah menyiapkannya sejak lama. Seolah-olah ia berkata, "Aku tahu kamu butuh dibersihkan, dan aku sudah siapkan jalannya." Lalu muncullah satu sosok yang bikin heboh, Yohanes Pembaptis. Dia bukan orang biasa. Penampilannya sederhana, hidup di padang gurun, makan seadanya. Tapi pesannya tajam, menusuk hati. Bertobatlah. Itu bukan sekedar kata-kata, tapi seruan yang mengguncang banyak orang. Di Sungai Yordan, orang-orang datang bukan untuk sekedar melihat, tapi untuk berubah. Mereka masuk ke dalam air, dicelupkan sebagai tanda bahwa mereka meninggalkan hidup lama dan siap kembali kepada Allah. Untuk pertama kalinya, baptisan menjadi gerakan rohani besar. Bukan sekedar ritual, tapi pertobatan yang nyata. Namun, puncaknya belum terjadi. Sampai satu hari, Yesus datang. Bayangkan momen itu. Yohanes melihat Dia, yang kudus, yang tanpa dosa. Dan justru Yesus datang untuk dibaptis. Aneh kan? Kenapa Yesus yang tidak berdosa mau dibaptis? Disinilah misterinya. Yesus tidak dibaptis karena Ia butuh disucikan, tetapi karena Ia mau masuk ke dalam hidup manusia. Ia masuk ke dalam air yang sama yang dipakai orang-orang berdosa. Seolah-olah Yesus berkata, "Aku masuk ke dalam hidupmu, supaya kamu bisa masuk ke dalam hidupku." Dan saat itu, langit terbuka. Roh Kudus turun seperti burung merpati, dan suara Bapa terdengar, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Itu bukan sekedar peristiwa, tapi deklarasi. Baptisan adalah perjumpaan dengan Allah Tritunggal. Lalu Yesus mengutus para murid-Nya, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Disinilah baptisan berubah dari ritual menjadi sakramen.
Gereja awal memahami ini dengan sangat serius. Baptisan dilakukan dengan penuh hormat, kadang dengan mencelupkan seluruh tubuh ke dalam air, kadang dengan menuangkan air 3 kali sebagai tanda Tritunggal Maha Kudus. Itu bukan sekedar tindakan luar, tapi tanda bahwa seseorang mati terhadap hidup lama dan bangkit dalam hidup yang baru. Dari situlah seseorang menjadi bagian dari gereja, tubuh Kristus. Tapi sekarang mari kita jujur, ini bagian yang paling menyakitkan. Banyak dari kita sudah dibaptis, sejak bayi atau saat dewasa. Tapi hidup kita masih sama, masih mudah jatuh dalam dosa, masih marah, iri, egois, bahkan jauh dari Tuhan. Kita punya status Katolik, tapi tidak punya relasi yang hidup dengan Kristus. Kita sudah menerima rahmat besar, tapi tidak pernah benar-benar menjalaninya. Ini adalah titik terendah kita. Kita tahu, tapi tidak hidup. Kita sudah diberi identitas, tapi tidak menghidupinya. Namun, disinilah titik baliknya. Baptisan bukan sesuatu yang berhenti di masa lalu. Baptisan adalah undangan yang terus hidup. Setiap kali kita jatuh, kita tidak kembali dari nol. Kita kembali sebagai anak. Dalam gereja Katolik, baptisan memberi tanda rohani yang tidak bisa dihapus. Sekali dibaptis, selamanya milik Kristus. Artinya, sejauh apapun kamu jatuh, Tuhan tidak pernah melepaskanmu. Dia tetap memanggilmu untuk kembali. Hak dalam hidup yang baru. Dari situlah seseorang menjadi bagian dari gereja, tubuh Kristus. Disinilah transformasinya dimulai. Ketika kita sadar bahwa baptisan bukan sekedar peristiwa masa lalu, tapi identitas hidup kita. Maka cara kita hidup berubah. Kita mulai melihat diri kita sebagai anak Allah. Kita mulai melawan dosa bukan karena takut, tapi karena kita tahu siapa kita. Kita mulai hidup baru. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita mau terus bertumbuh dalam rahmat Tuhan. Dalam kitab suci, Rasul Paulus berkata bahwa kita telah dikuburkan bersama Kristus melalui baptisan, supaya kita juga bangkit bersama Dia dalam hidup yang baru. Ini bukan simbol kosong, ini kenyataan rohani. Gereja mengajarkan bahwa baptisan menghapus dosa asal, memberi rahmat pengudusan, dan menjadikan kita anggota tubuh Kristus. Artinya, kita benar-benar dilahirkan kembali sebagai manusia baru dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi tajam. Kalau kita sudah lahir baru, kenapa kita masih hidup seperti manusia lama? Ini bukan lagi tentang Yohanes atau sejarah. Ini tentang kita. Tentang hidup kita hari ini. Apakah kita benar-benar hidup sebagai orang yang sudah dibaptis? Atau kita hanya punya label tanpa perubahan? Dunia tidak butuh lebih banyak orang yang sekedar terdaftar Katolik. Dunia butuh orang yang hidup sebagai murid Kristus. Jadi, hari ini, coba berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah hidupku sudah mencerminkan Kristus? Kalau jawabannya belum, itu bukan akhir, itu justru awal. Karena baptisan selalu mengundang kita untuk kembali. Tuhan tidak menuntut kita langsung sempurna. Dia hanya meminta kita mau kembali, lagi dan lagi. Sahabat katekese santai, iman bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang kesetiaan untuk terus kembali kepada Tuhan. Dan baptisan adalah titik awal dari perjalanan itu. Jangan anggap remeh, jangan biarkan itu hanya jadi kenangan masa lalu. Karena di sanalah hidupmu sebenarnya dimulai. Kalau kamu merasa video ini menyentuh atau mungkin menampar hatimu, jangan simpan sendiri. Like video ini, tulis di kolom komentar, "Aku mau hidup sebagai anak Allah." Dan share ke teman-temanmu, karena mungkin mereka juga butuh diingatkan. Dan jangan lupa, subscribe channel Katekese Santai. Karena di channel ini, kita tidak cuma belajar iman, tapi belajar hidup di dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.